Jadi kalian lagi jatuh cinta nih, atau lagi punya gebetan dengan zodiak-zodiak tertentu. Terus kamu lagi penasaran gimana cara supaya kamu bisa PDKT atau pendekatan dan terlihat menarik di mata mereka. Kamu datang ke tempat yang tepat, dan semoga video-video yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian. Good luck by the way. Tapi aku mau mengingatkan ke teman-teman. Saking excitednya sampai salah ngomong kan. Aku mau mengingatkan ke teman-teman kalau misalnya tetaplah jadi dirimu sendiri ketika kamu mencintai. Jangan memaksakan dirimu untuk berubah buat jadi orang lain supaya kamu diterima cinta. Karena percaya deh, what makes you different makes you beautiful. Apa yang membuatmu unik dan membuatmu berbeda, itu yang akan membuatmu istimewa. Toh kalau jodoh gak akan kemana. Tapi sekarang aku mau sharing ke kalian, dan aku mau membagikan ke teman-teman tips and tricks gimana agar kamu bisa menarik perhatian orang-orang yang memiliki zodiak atau banyak unsur-unsur elemen zodiak ini di berchartnya. Dan sekarang kita akan belajar tentang Pisces. Karena ketika kita tertarik atau merasa jatuh cinta dengan orang yang punya banyak elemen Pisces di berchartnya, Pisces itu adalah water sign atau elemen air yang dikontrol oleh planet Neptune atau Neptunus. Sangat identik dengan kepekaan, empati, imajinasi, dan koneksi spiritual. Jadi, kalau kamu merasa kamu tertarik dengan orang-orang yang banyak placement Pisces, atau jatuh cinta sama orang-orang yang punya banyak Pisces di berchartnya, pastikan kamu adalah orang yang peka juga, artistik, sensitif, mampu untuk menjadi intuitif, dan bersedia belajar memahami mereka. Karena orang-orang yang punya banyak Pisces placements itu cenderung memiliki kecenderungan juga mereka untuk menjadi orang yang intuitif, orang yang artistik, orang yang peka dan sensitif dengan energi di sekitar mereka juga. The first step atau langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah untuk bisa menghormati dan menghargai kepekaan mereka, sensitivitas mereka, serta kemampuan, bahkan aku bisa bilang kebutuhan mereka untuk selalu berempati dengan sama makhluk hidup. Individu-individu dengan banyak elemen Pisces di berchartnya cenderung sangat connected, atau aku bisa bilang mereka agak-agak baperan sih. Sangat terkoneksi dengan perasaannya dan energi yang ada di sekitarnya. They're very sensitive, terutama energi batin mereka sendiri. Dan penting bagi kita untuk bisa memberikan dukungan dan pengertian atau deeper, bahkan deepest understanding, pemahaman yang mendalam terhadap mereka. Dengarkanlah mereka dengan penuh rasa perhatian. Mampukan dirimu untuk bisa berempati dengan mereka dan kuatkan ikatan atau bonding kalian dengan banyak rasa percaya yang mendalam. Selanjutnya, penting bagi kamu juga untuk mengakui dan menghormati kebutuhan mereka untuk alone time, atau kasih mereka ruang dan waktu untuk sendiri. Aku sudah bilang tadi, Pisces placements people are very very sensitive to energy. Orang-orang yang punya banyak placement Pisces itu sangat-sangat sensitif dengan energi, sangat-sangat sensitif dengan emosi. Entah itu energi diri mereka sendiri, energi atau emosi orang lain, dan mereka mungkin butuh waktu lebih lama untuk bisa meresapi dan memproses pengalaman mereka sendiri. Beri mereka ruang untuk bisa merenung dan berada, stay connected to themselves, untuk terkoneksi dengan diri mereka sendiri. Bantu mereka untuk bisa memperkuat koneksi dengan diri mereka sendiri, dan encourage atau motivasi dan ajak mereka agar bisa meningkatkan balance dalam hidup. Next, mereka sangat kreatif. Dukung kreativitas mereka. Berikan ruang untuk mereka bisa menjadi kreatif. Berikan ruang untuk imajinasi mereka tetap aktif, supaya mereka bisa mengenal diri mereka sendiri. Itu adalah langkah yang penting dalam menjalin hubungan dengan cara yang sehat dengan individu yang punya Pisces placements. Misalnya Pisces Rising, Pisces Sun, Moon, Venus, Mars, Jupiter, bahkan Mercury. Karena mereka biasanya memiliki bakat artistik yang kuat dan bisa menemukan kebutuhan untuk mengekspresikan diri melalui seni, musik, atau tulisan. Beri mereka ruang dan dorongan
serta dukungan dalam mengekspresikan kreativitas diri mereka. Itu bisa membantu mereka merasakan mereka betul-betul dihargai dan diterima dalam hubungan. Mereka nggak bisa dikekang, tapi di saat yang bersamaan mereka nggak bisa diatur-atur banget. Kasih mereka ruang untuk bisa menjadi diri sendiri. Next, selanjutnya, libatkan dirimu dalam hubungan yang mendukung intuisi mereka. Percayalah dengan intuisi mereka, karena mereka biasanya memiliki hubungan atau bond yang kuat dengan dimensi spiritual, entah itu lewat mimpi atau memang intuisi mereka tuh peka. Mampukan mereka atau bahkan encourage dan ajak mereka untuk bisa buka diri, belajar, dan melihat hidup dari perspektif spiritual, dan bantu mereka untuk bertumbuh as a soul, sebagai jiwa gitu loh. Mereka gak bisa masuk ke dalam hubungan yang sifatnya cuma superficial doang. Next, ketika kita berusaha untuk menjalin hubungan dengan individu yang punya Pisces placements, pastikan penting buat kita bisa tetap terbuka dan tetap jujur. Karena Pisces itu sangat sensitif terhadap energi, sangat sensitif terhadap emosi. Mereka bisa ngerasain kamu lagi jujur atau tidak. Mereka bisa ngerasain kamu bohong atau tidak. Dan transparansi dalam komunikasi itu penting atau kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan kontinu atau berkelanjutan. Berbicaralah secara terbuka dengan intention atau tujuan. Belajar untuk bisa lebih peka sama perasaan mereka. Dengarkan kebutuhan mereka untuk bisa didengarkan dan mendengarkan. Dan sampaikan harapan kamu atau keinginan kamu dalam hubungan kalian. Itu bisa membantu mencegah miskomunikasi atau kesalahpahaman, dan juga memperkuat bonding kamu dengan mereka. Next, selanjutnya, penting bagi kamu memahami kalau individu yang punya Pisces placements di birth chartnya mungkin memiliki kecenderungan untuk escapism atau kabur-kaburan atau melarikan diri dari realitasnya dengan aku bisa bilang solusi problem solving yang mungkin gak sehat. Misalnya alkoholik, kabur ke alkohol, atau penyalahgunaan zat-zat, atau perilaku-perilaku yang merugikan, atau misalnya kayak excessive shopping atau free sex berlebih. Itu ujungnya nggak sehat buat mereka, karena Pisces placements tuh punya tendensi atau punya kebiasaan escapism. Berikan mereka dukungan atau bantuan, bahkan motivasi, supaya mereka bisa menemukan cara atau sarana yang lebih sehat dalam mengatasi stres, dalam mengatasi konflik, dalam bertumbuh, berkembang dalam hubungan, dan mereka nggak perlu ngerasa mereka sendirian. Next, selanjutnya, hargai kebutuhan mereka untuk memang mencari hubungan yang bermakna dan dalam atau in-depth. Jadi biasanya memang Pisces placements itu picky dalam menjalin hubungan, picky dalam menjalin relasi. Mereka cuma mau nyari hubungan yang bermakna dan mendalam secara emosional, hubungan yang mungkin buat mereka bisa memungkinkan mereka untuk bertumbuh secara spiritual, bertumbuh secara jiwa, dan terkoneksi mendalam gitu loh dengan orang lain, dengan pasangan mereka yang romantis atau dengan orang lain. They're very picky. They're very picky. Karena tadi aku bilang kan, mereka sensitif dengan energi, mereka sensitif dengan emosi, mereka bisa ngerasain mana orang yang betul-betul tulus atau tidak. Dan dukung mereka untuk bisa mempertajam intuisi mereka dan mengeksplorasi serta memperdalam hubungan kalian dengan kejujuran, dengan intuisi mereka yang dilatih, dan dengan closeness atau kedekatan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Next, selanjutnya, penting juga untuk kita tidak lupa untuk bisa mengencourage atau memotivasi mereka. Pentingnya menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima dalam hubungan. Karena Pisces placements itu cenderung sangat mampu berempati dengan orang lain, peduli sama orang lain, tapi ujungnya bisa buat mereka ngerasa selfless atau terlalu banyak berkorban. Penting buat mereka merasa dihargai dan didukung juga secara tulus, supaya seimbang. Berikan mereka perhatian dan kasih sayang secara timbal balik, dan bantu mereka untuk bisa menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dan hubungan yang seimbang, supaya mereka nggak perlu ngerasakan mereka bekerja sendirian. Next, yang terakhir, penting agar kalian tuh tetap terbuka terhadap pertumbuhan, tetap terbuka pada perubahan atau changes,
ketika kamu menjalin hubungan dengan individu Pisces. Sama seperti water sign lainnya, Pisces itu sifatnya cenderung fluktuatif, terutama fluktuatif dalam emosi. Karena Pisces itu termasuk dalam mutable signs, fluktuatif dalam emosi dan energi. Jadi, pastikan kamu bisa menjalin relasi dan menjaga relasi dalam hubungan yang it's growing gitu loh. Itu selalu bertumbuh, itu selalu terbuka. Ada ruang buat perubahan, ada ruang buat transformasi. Bukan kaku atau stagnan. Tapi yang paling penting aku perlu mengingatkan kalau free will itu tetap ada. Kehendak bebas tetap ada, dan hubungan yang sehat pasti butuh keterlibatan dan usaha dari semua pihak, semua orang yang ada dalam hubungan itu, semua orang yang terlibat. Tapi pastinya, buka dirimu untuk belajar. Buka dirimu untuk belajar dari pengalaman. Buka dirimu untuk bertumbuh bersama-sama dengan pasanganmu dan si anak-anak Pisces ini. Supaya kalian bisa memperkuat ikatan atau bonding kalian dan menciptakan hubungan yang lebih dalam dan hubungan yang lebih bermakna. Hubungan yang lebih fulfilling. Karena percaya sama aku, menjalin hubungan atau relasi dengan anak-anak yang punya Pisces placements itu pasti akan sangat transformatif. Oke, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi yang aku sudah bagikan dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.